Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi beberapa hari yang lalu itu kan ramai berita tentang seorang ibu yang menyuarakan legalisasi ganja medis di Car Free Day Jakarta. Nah, ibu ini mengaku bahwa anaknya menderita penyakit cerebral palsy dan membutuhkan terapi atau treatment ganja medis dari minyak biji ganja atau CBD oil. Nah, sebetulnya apa itu cerebral palsy dan apakah memang betul ganja medis bisa menyembuhkan atau mengobati cerebral palsy? Bersama saya Nurse Ranu dan tentunya di channel Ranu GS. Di video kali ini saya akan membahasnya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Apakah ganja medis bisa menyembuhkan atau mengobati cerebral palsy? Kita simak video selengkapnya setelah intro dulu ya. Oke, sebelum kita membahas apakah ganja medis bisa untuk mengobati penyakit cerebral palsy, kita bahas dulu sebetulnya apa itu cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan suatu kelainan atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan otot seseorang, gerakan, dan juga hingga koordinasi tubuh. Kelainan ini disebabkan karena adanya gangguan perkembangan di otak selama masa kehamilan, proses persalinan, atau beberapa tahun setelah anak ini lahir. Nah, pada kasus kehamilan, cerebral palsy ini umumnya terjadi karena gangguan suplai darah yang mengangkut oksigen ke janin. Nah, hal ini disebabkan karena mungkin infeksi penyakit menular yang diderita ibu selama masa kehamilan seperti penyakit cacar ataupun seperti penyakit toxoplasmosis. Lalu kerusakan otak pada cerebral palsy saat persalinan ini bisa disebabkan karena kurangnya suplai oksigen ke otak pada saat persalinan atau biasa disebut dengan asphyxia. Bisa juga pada kelahiran sungsang dan juga pada penyakit kuning. Tanda dan gejala cerebral palsy ini bisa terjadi pada masa bayi atau pada masa prasekolah. Penderitanya secara umum mengalami gangguan gerakan tubuh yang berhubungan dengan refleks berlebih dan mempengaruhi kelenturan tubuh. Selain itu, penderita cerebral palsy ini memiliki postur tubuh yang tidak biasa, gerakan-gerakan yang tidak disengaja, pandangan tidak fokus, kemudian juga sulit menelan, sulit bicara, epilepsi, dan sulit untuk berjalan, atau beberapa kombinasi lainnya dari keluhan-keluhan tadi. Oke, sekarang kita bahas mengenai ganja medis. Nah, apa itu sebetulnya ganja medis? Nah, ganja medis ini bukan ganja yang pada umumnya ya, bukan daun ganja yang dilinting kemudian dibakar untuk dijadikan seperti rokok, itu bukan. Ganja medis ini merupakan ekstrak dari tanaman ganja yang nantinya diambil senyawa kimianya untuk dijadikan atau diisolasi dan nantinya berbentuk biasanya seperti minyak atau biasanya disebut dengan CBD oil atau minyak ganja. Nah, sebetulnya penelitian mengenai ganja medis untuk penanganan cerebral palsy ini masih sangat terbatas ya. Namun beberapa penelitian terdahulu ini memang terbukti ganja medis ini bisa berkhasiat untuk mengurangi rasa sakit dan juga mengurangi gerakan pada saat kejang pada orang dengan cerebral palsy. Nah, kesimpulan ini didapat pada tahun 2011 diterbitkan oleh National Institute of Health, yaitu sebanyak 83 orang dewasa dengan cerebral palsy ini mencoba 23 obat pereda nyeri termasuk CBD oil atau minyak ganja. Dan terbukti memang CBD oil ini mampu meredakan nyeri di daerah punggung bawah, kaki, dan di sekitar pinggul. Penelitian juga dilakukan di tahun 2007 oleh National Institute of Health ini bahwa di tahun itu terbukti bahwa minyak ganja atau ganja medis terbukti mampu untuk mengurangi gerakan pada kejang otot
pada pasien dengan cerebral palsy. Nah, dari sejumlah penelitian yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sebetulnya penggunaan ganja medis pada penyakit cerebral palsy ini hanya sebatas pada simptomatis ya, atau penanganan gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit cerebral palsy, seperti gejala untuk mengurangi nyeri dan juga untuk mengurangi kejang. Yang mana sebetulnya gejala-gejala tersebut bisa diatasi dengan obat-obatan yang pasti sudah ada atau sudah diberikan oleh dokter. Nah, namun demikian penanganan gejala seperti cerebral palsy ini, seperti misalkan gejala kejang ini memang sangat menentukan ya, atau sangat krusial, karena cerebral palsy itu kan terapinya banyak, ada macam-macam terapi seperti terapi bicara, terapi berjalan, dan terapi-terapi lainnya gitu ya. Nah, apabila saat menjalani terapi ini kemudian muncul kejang, maka terapi ini akan diulang. Karena apa? Karena perkembangan yang didapat dari terapi yang sudah saya sebutkan tadi ini akan tidak berefek apa-apa ketika seseorang itu mengalami kejang atau ketika anak ini mengalami kejang. Jadi misalkan anak ini sedang menjalani terapi bicara, kemudian dalam beberapa kali terapi ini muncul kejang. Nah, itu perkembangan anak yang mungkin sudah bisa berjalan sedikit itu akan hilang karena kejang tadi. Nah, makanya penanganan kejang pada pasien cerebral palsy ini sangat penting karena mempengaruhi kesinambungan atau mempengaruhi perkembangan dari terapi yang sudah diberikan. Nah, akan tetapi memang dari beberapa video yang beredar di YouTube itu memang untuk penanganan kejang yang sudah dokter berikan ini tidak cukup ya. Terbukti dari ada satu video yang dimana ibu itu mempunyai anak yang cerebral palsy, sudah diterapi, sudah diberi obat anti kejang, tapi anaknya tetap kejang, sehingga dokter itu menyarankan untuk ibu ini dibawa ke luar negeri, di mana di luar negeri itu terdapat legalisasi ganja medis atau ganja yang digunakan untuk penanganan kejang tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa mungkin saja ganja medis ini lebih efektif untuk meredakan kejang daripada obat-obat anti kejang yang selama ini mungkin sudah ada di rumah sakit. Nah, namun demikian apabila nanti memang penggunaan ganja medis ini dilegalkan, ini memang menurut saya ini perlu pengawasan yang ketat ya. Kalau perlu pemerintah harus membentuk suatu komisi atau suatu tim yang mana ditugaskan khusus untuk memproduksi ganja medis ini, mulai dari menanam, mengolah, kemudian sampai diedarkan ke masyarakat dan untuk digunakan sebagai obat. Jangan sampai nanti setelah muncul legalisasi ada orang-orang yang tidak berizin menanam ganja sembarangan begitu saja, kemudian nanti disalahgunakan, karena memang bagaimanapun juga ganja meskipun bermanfaat juga ini merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya, jenis narkotika golongan 1 yang sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan dan juga kesehatan mental. Nah, ini juga menurut saya kalaupun nanti dilegalisasi, pemerintah perlu pengawasan yang sangat-sangat ketat ya, dan juga harus jelas siapa yang harus menangani atau mengolah ganja medis ini dari menanam hingga nanti dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan. Oke, sekian dulu video kali ini, dan dapat saya simpulkan bahwa sebetulnya ganja medis atau CBD oil ini memang mampu meredakan gejala-gejala seperti kejang dan juga pereda nyeri. Namun sekali lagi bukan untuk menyembuhkan cerebral palsy, yang mana sebetulnya dari gejala-gejala pereda nyeri dan untuk kejang tadi sebetulnya sudah ada obatnya, sudah ada obat dokternya, sudah ada obat medisnya. Mungkin cuman efektivitas ataupun dari dosisnya sendiri mungkin lebih baik atau kurang ataupun lebih baik dari ganja medis. Dan juga apabila dilegalkan memang harus perlu pengawasan yang ketat gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini, dan jika ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, silahkan drop di kolom komentar atau bisa kunjungi atau bisa follow akun Instagram saya di @ranu_garis. Anda bisa mengajukan saran, kritik, dan juga pertanyaan, juga bisa untuk menyarankan video-video apa atau menyarankan tema kesehatan apa atau penyakit apa yang akan saya bahas di channel Ranu GS. Oke, sekian dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Ranu, dan wassalamualaikum.